Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 3 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Yohanes. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul "Tidak Melihat Namun Percaya". Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada para murid setelah Ia bangkit. Saudara-saudari terkasih, ada sebagian orang yang berpendapat seperti ini, "Lihat dahulu baru percaya." Mereka perlu melihat fakta dan bukti terlebih dahulu sebelum percaya. Kepercayaan mereka didasarkan pada apa yang mereka lihat dan alami. Saudara-saudari terkasih, dalam hal-hal tertentu, pendapat itu memang tepat. Seorang atasan tentu perlu melihat etos kerja dan hasil karya bawahannya sebelum memberikan kepercayaan kepada mereka. Seorang dokter perlu melihat berbagai hasil pemeriksaan pasien sebelum memberikan pengobatan. Begitu juga, seorang penyidik perlu melihat bukti-bukti dengan akurat sebelum menetapkan siapa sebenarnya yang menjadi tersangka. Kendati pun demikian, kita harus menyadari
bahwa pandangan itu tidak dapat diterapkan pada semua hal. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan beriman, ada sebagian orang yang selalu meminta bukti. Kalau tidak melihat fakta yang kasat mata, yang masuk akal, mereka tidak mau percaya. Santo Thomas Rasul adalah orang yang seperti itu. Ia tidak hadir pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada teman-temannya. Ketika mereka memberitahukan kepadanya bahwa mereka melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit, Thomas merespon, bukannya percaya dan bersukacita, melainkan mengatakan seperti ini: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Mengapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Mengapa ia mengatakan bahwa kalau ia belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jarinya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangannya pada lambungnya, sekali-kali ia tidak mau percaya? Saudara-saudari terkasih, bukankah pada saat ini banyak juga orang yang seperti Thomas? Mungkin kita juga di antaranya. Pengamatan dan pengalaman sendiri yang diutamakan dan bukan firman Tuhan. Seringkali untuk dapat percaya, kita meminta bukti-bukti konkret, tanda-tanda ajaib, mujizat, dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan 8 hari kemudian pengikut-pengikut Yesus ada lagi di dalam rumah itu bersama dengan Thomas. Ketika semua pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam sejahtera bagimu." Kemudian Yesus secara khusus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dari peristiwa itu, kita dapat melihat kepedulian Tuhan Yesus. Ia peduli kepada Thomas yang peragu itu dan datang untuk meneguhkan imannya. Demikian juga ia mengerti kelemahan kita dan mau menguatkan dan menolong kita. Ia pun berkata kepada kita, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Setelah Yesus menampakkan diri, barulah Thomas benar-benar percaya dan menyatakan pengakuan iman yang begitu mendasar dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tidaklah penting apakah seorang melihatnya ataupun tidak, tetapi adalah sangat penting baginya untuk percaya. Sebab dengan percaya kepadanya, itulah seseorang menerima keselamatan dan karunia-karunia-Nya. Memang baik untuk bisa melihat dan percaya, tetapi lebih berbahagia adalah ketika tidak melihat namun percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, pada saat hidup kita dalam pengharapan, memegang teguh firman-Nya dan berpusat kepadanya, maka kita akan senantiasa percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Kita tidak melihat Dia dengan mata kita, tetapi dalam iman kita berhadapan muka dengannya pada saat membaca firman Tuhan. Kita dapat menyaksikan betapa Ia hidup, apa yang dikatakannya, dan apa yang dilakukannya. Dengan demikian, iman percaya kita diteguhkan, ditumbuhkan, dan disegarkan.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Semoga demikian. Amin.